Salam sehat. Saat ini kita akan kembali mengikuti demo masak yang hari ini kita akan memasak puding tempe. Wah, sesuatu yang aneh bukan? Tempe biasanya dijadikan lauk, tapi saat ini kita akan membuat tempe sebagai kudapan atau snack. Bahannya terdiri dari 100 gram tempe. 100 gram tempe ini kita akan potong. Kemudian kita akan rajang halus ya. Lalu kita akan merebusnya terlebih dahulu. Kita akan merebus dengan air kelapa. Sedikit saja, sekitar 50 cc air kelapa. Ya, kemudian kita tambahkan kita tambahkan sedikit gula supaya membuat rasa yang berbeda, tidak langu ya, tidak langu ini dengan tambahan 2 sendok teh atau 1 sendok makan gula. 2 sendok teh atau 1 sendok makan gula. Tambahkan sedikit garam sekitar begini. Itu hanya untuk memberikan rasa yang berbeda. Kemudian kita pastikan ini mendidih. Nah, nanti 100 gram tempe ini akan ditambahkan dengan 150 gram kelapa muda. 150 gram kelapa muda. Ya, kita masukkan 150 gram kelapa muda ini ke dalam blender. Kemudian kita akan tambahkan air kelapa sebanyak 1 gelas. Ya, ini air kelapa. Lalu kita akan menunggu matangnya tempe. Ya, jika tempe sudah matang, kita lihat sudah mematang ini tempenya. Ya, kita akan blender dengan kita menambahkan tempe nantinya. Ya, kita hancurkan dulu ini. Sampai halus. Blendernya sampai halus. Oke, kemudian kalau sudah halus, kita tunggu tempenya ini setelah sudah direbus. Ya, oke. Sudah memberikan aroma yang berbeda. Jadi bukan bau tempe yang langu loh, ini aromanya jadi seperti bau gula aren justru yang lebih menonjol. Kita matikan apinya. Kita mengangkat tempenya tadi. Ya. Setelah itu kita siapkan tempat untuk kita memasak agar-agarnya ya. Tempenya ini tadi saya sampaikan sekitar 100 gram. Oke, kita masukkan kembali ke blender yang tadi, kelapa muda tadi dan air kelapa 1 gelas. Sekarang kita blender halus.
tempenya. Sampai halus ya tempenya. Oke, setelah halus, kita sekarang masukkan ke panci untuk dimasak. Sekarang kita takar. Kita membutuhkan tempenya. Oke, nanti kita tambahkan air kelapa dan air gula 1 gelas. Ya, sisanya ini kita akan masukkan air gula. Ya, penuh menjadi 2 gelas. Oke, kemudian sisa ini kita memasukkan air kelapa. Ya, dan kita harus jadikan ini 3 gelas. Kita harus jadikan ini 3 gelas. Oke, masih ada sisa dari air kelapa dan tempe. Kita akan blender sampai menjadi 3 gelas. Ya, 3 gelas air kelapa. Ini kebetulan air kelapa saya ini saya simpan di freezer sehingga telah menjadi es, dan sekarang saya memblendernya supaya kembali cair, dan jika ditakar ke dalam ini menjadi cocok. 3 gelas ya. Oke, 3 gelas kita masukkan ke dalam adonan ini, kemudian kita cicip sekarang. Ya, untuk resep ini kita membutuhkan agar-agar sebanyak 1 bungkus. Ya. Oke. Agar-agar 1 bungkus itu 7 gram. Ya. Puding tempe ini akan ditopping dengan nanas. Jadi kita akan membagi ini menjadi 2 bagian. Agar-agar 7 gram ini kita akan membaginya menjadi 3/4 bagian. Seperempatnya kita akan gunakan untuk nanas. Ya. Keseluruhan agar-agar kalau 1 bungkus kita membutuhkan 4 gelas air. Ini tadi 3 gelas air dan nanti 1 untuk nanas. Sementara ini kita masukin 3/4 bagian. Oke. Sekarang kita tinggal memasaknya. Oke, untuk membuat rasanya gurih dan enak, kita tambahkan sedikit sekali garam ya. Sedikit garam. Kemudian kita memastikan rasa dari adonan ini. Ya, kita tunggu sampai mendidih. Ya, oke, sudah manis. Ada rasa kelapa mudanya. Rasa tempenya benar-benar hilang. Sudah tidak ada lagi. Bahkan hanya ada rasa kelapa muda dan gula merah. Saya percaya semua pasti ingin mencoba ini, dan bagi yang tidak suka mengkonsumsi tempe, ini bisa dijadikan untuk makanan karena hampir-hampir tempenya sudah tidak ada rasa. Kemudian kita akan membuat bagian yang kedua,
yaitu nanas. Kita akan tunggu sampai agar-agarnya mendidih, dan sekarang sudah mendidih ya. Adonan ini sudah mendidih. Kita matikan api dan tuang ke gelas penyajian. Sangat cepat masaknya ya. Oke, sekarang kita tuang ke gelas penyajian. Nanti kita topping dengan nanas ya. Nanasnya ini nanti kita juga blender dengan air kelapa. Dengan buah musiman yang ada. Oke, demikian. Sisanya ini saya akan naruh di tempat yang agak besar. Sekarang nanasnya kita buat. Kita ambil ini 200 gram nanas. Kita potong-potong. Kemudian kita taruh dalam blender. Dan kita menggunakan air kelapa ya. Air kelapa kira-kira 150 cc. Masukkan ke dalam air ini untuk kita blender. Blender sampai halus. Kemudian kita takar untuk menambahkan agar-agar. 1 gelas. Dan kita tambahkan sampai 5 gelas. Ya, sudah. Kemudian ingat tadi sisa dari agar-agar. Kita taruh sedikit sekali garam untuk memberikan rasa gurih, hanya sedikit sekali. Kemudian kita tambahkan gula aren sedikit saja supaya ada rasa asam manis. Oke, sekarang agar-agarnya dimasak. Kita tunggu sampai mendidih. Ya. Sambil menunggu, kita akan mempersiapkan buah untuk topping. Ada stroberi, kalau kita mau pakai stroberi. Kita siapkan untuk toppingnya. Kemudian saat ini musim mangga, kita bisa siapkan toppingnya. Buat toppingnya tergantung dari apa yang ada atau musim saat itu. Ini atasnya bisa juga toppingnya bisa menggunakan anggur, menggunakan buah apa saja yang ada dan kita jumpai sesuai selera kita. Mau menggunakan kelapa mudanya juga boleh.
Oke, ini sudah mendidih agar-agarnya. Ya, kita pastikan sekali lagi mendidihnya dengan benar. Untuk kita membuat lapisan kedua pada yang tadi kita sudah membuat agar-agarnya dari tempe atau pudingnya dari tempe. Oke, kita lihat ini sudah mendidihnya sudah menyeluruh. Oke, matikan apinya. Dan sekarang kita akan ada agar-agar. Saat ini sudah keras tampilan nanasnya, maka kita akan membuat topping. Ya. Terserah mau gunakan apa, mangga, untuk tampilan toppingnya sedikit warna kismis, kemudian kita akan tambahkan sedikit almond. Ini sesuai selera kita masing-masing, mau buatnya seperti apa ya. Saya percaya kita semua bisa melakukan hal ini dengan baik. Oke. Nanti setelah ini kita akan masak sedikit agar untuk kita siram dari atas agar buah ini tetap cantik tampilannya dan warnanya juga jadi lebih cerah. Oke, sekarang kita akan topping ini satu-satu. Meletakkan almond di sekitar puding ini, kemudian memotong mangga untuk jadi di tengahnya, lalu letakkan sedikit kismis. Kemudian kita juga dapat membuat mangga berputar, ya, meletakkan mangga, kemudian kita meletakkan strawberry dan sedikit kismis, ya. Lalu ini kita bisa potong mangganya tipis-tipis, kemudian kita bisa topping sesuai selera kita, ya. Oke, lalu tambahkan almond, yang sama besarnya supaya kelihatannya indah saja. Oke, lalu kita berikan sedikit kismis, ya, di tengah. Oke, kemudian masih ada dua lagi. Kita bisa buat mangga, ya, kemudian kita tambah dengan sedikit kelapa muda, lalu kita berikan kismis,
ini dapat topping sesuka kita ya, selera kita masing-masing. Oke, memberikan sedikit warna merah supaya nuansanya berbeda. Oke, yang satu kita dapat makan mangga berderet, kemudian kita bisa membuat almond di sekitarnya supaya memberikan warna saja yang berbeda. Ini tergantung selera ya masing-masing kita. Tapi makanan-makanan ini juga mempunyai nilai gizi yang berbeda. Almond ini juga memberikan vitamin dan mineral yang berbeda dengan tempe tadi. Takaran konsumsi almond sebenarnya dalam satu porsi itu adalah 2 sendok makan atau 20 gram, setara dengan tempe 50 gram. Ya, kita ya seperti itu. Kemudian kita masukkan kismis, dan nanti di tengahnya kita berikan stroberi. Oke. Kita tambahkan sedikit kelapa. Ya, dan oke. Topping kita telah selesai, kita tinggal tambahkan nanti agar-agar untuk mengeraskan ini. Buat agar-agar untuk menutup toppingan yang dari puding agar-agar tadi. Agar-agar 1 sendok makan ditambah air 50 cc, masukin air jeruk 1 sendok makan supaya memberikan rasa yang berbeda. Jalankan apinya, kemudian masukkan gula aren supaya ada rasa manis. Oke, bahan ini kita aduk, tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih kita akan tuang ke agar-agar ini. Mendidih, kita akan langsung matikan apinya, lalu kita akan membawa ke depan agar-agar yang sudah ditopping, kemudian kita buat seperti ini supaya mengkilap dan lebih keras. Oke. Banyak orang juga menggunakan hanya pakai kuas untuk mengusap permukaan buah-buahan ini, itu bisa juga. Bapak oke, sudah siap. Selamat mencoba.